Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMA Negeri 5 Palu di sekolah yang tercinta ini, sekolah bonafit yang ada di Kota Palu, yaitu SMA Negeri 5 Palu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata krama. Untuk membahas tata krama lebih jauh, mari ikut saya. Baik, tata krama banyak bentuknya, banyak sekali tata krama yang bisa kita ikuti. Di lingkungan keluarga ada tata kramanya, di lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat ada tata kramanya, di lingkungan kerja ada tata kramanya, termasuk di sekolah yang tercinta ini ada tata kramanya. Karena banyaknya bentuk tata krama itu, maka pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas sebahagian kecil dari tata krama. Yang pertama adalah tata krama berbicara atau tata krama di dalam menggunakan bahasa. Yang kedua, tata krama di dalam berpakaian. Dan yang ketiga adalah tata krama dalam pergaulan. Baik, untuk mengetahui satu-satu tentang pembahasan tata krama itu, mari kita saksikan. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tata krama berbicara atau tata krama di dalam berbahasa. Ada dua tata krama dalam berbicara atau berbahasa. Yang pertama adalah tata krama bahasa lisan. Dan yang kedua adalah tata krama bahasa tulisan. Pertama, tata krama berbahasa lisan adalah tata krama kita di dalam berucap. Hendaklah kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak boleh ada kata-kata yang merendahkan derajat manusia. Oleh karenanya, pandailah memilih kata yang benar, kata yang tepat, kata yang indah, agar orang lain mengenang kita sebagai pribadi yang memiliki tata krama. Berikutnya adalah tata krama di dalam menulis. Ternyata di dalam membuat tulisan juga ada tata kramanya. Tidak sembarang kita menulis status di media-media sosial, karena status itu akan dibaca oleh banyak orang. Kalau kata-kata yang kita keluarkan, yang kita tulis di status kita menyebabkan orang lain tersinggung, maka orang tersebut akan merasa sakit hati karena membaca status kita. Oleh karenanya tidak hanya berucap, tapi juga dalam menulis kita harus pandai memilih kata, memilih kalimat apa yang harus kita ucapkan, pada momen apa kalimat itu harus kita tuliskan. Tidak sembarang kita menuliskan status. Untuk apa status yang banyak like-nya, status yang banyak komennya, tetapi bernilai negatif. Tulislah status-status yang positif, status-status yang terkait dengan wawasan keilmuan, status-status yang terkait dengan analisis keilmuan. Karena kalian telah masuk di SMA Negeri 5 Palu, maka kalian berada dalam lingkungan kaum yang terdidik, kaum yang segala sesuatunya termasuk bahasa dan tulisannya menggunakan analisis keilmuan. Bikinlah status yang berbicara tentang informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman kalian. Tata krama selanjutnya adalah tata krama dalam berpenampilan. Sebagai contoh, lihatlah kedua gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Setelah kalian melihat kedua model berpakaian atau berpenampilan kedua orang ini, mana yang kalian sukai dan mana yang kalian tidak sukai? Mana penampilan yang mengundang pemikiran positif dan mana
penampilan yang mengundang seorang untuk berpikiran negatif. Tentu seorang akan milih orang yang berpenampilan baik. Oleh karenanya, siswa SMA Negeri 5 Palu harus memiliki tata krama di dalam berpenampilan. Pakaiannya, bertingkah lakunya, itu harus mencerminkan sebagai seorang siswa. Misalnya hari Senin, siswa menggunakan pakaian putih abu. Kemudian pada hari-hari berikutnya, siswa diwajibkan menggunakan baju batik. Dan pada hari-hari tertentu, siswa juga diwajibkan menggunakan pakaian-pakaian tertentu seperti baju olahraga. Nah, penampilan itulah yang menggambarkan tentang penampilan seorang siswa. Begitu pula dengan hiasan-hiasannya. Siswa dilarang menggunakan lipstik. Belum saatnya seorang siswa itu berpenampilan seperti itu. Seorang berpenampilan atau berbusana tentu punya tujuan. Yang pertama, misalnya berbusana menutup aurat. Oleh karenanya, siswa SMA Negeri 5 Palu itu harus menutup auratnya. Oleh karenanya, ada tata krama di dalam penggunaan rok bagi yang putri dan celana bagi yang putra. Penggunaan rok bagi yang putri misalnya tidak boleh di atas lutut, harus berada di bawah lutut. Oleh karenanya, penggunaan baju bagi siswa ataupun bagi siswi tidak boleh terlalu ketat. Hal-hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan oleh siswa-siswi di dalam berpakaian, supaya identitas sebagai seorang pelajar akan dikenal lewat cara berpakaiannya. Tata krama selanjutnya adalah tata krama dalam pergaulan. Terdapat perbedaan dalam tata krama pergaulan terhadap orang tua, terhadap teman sejawat atau seumuran, dan terhadap orang yang lebih muda dari kita. Terhadap orang yang lebih tua, hendaklah kita memberikan penghormatan kepadanya. Kemudian memuliakan orang yang lebih tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dalam pengagungan terhadap Allah adalah yang memuliakan seorang muslim yang telah tua. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian mengucapkan salam. Terlebih dahulu, anak muda harus mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jika bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam kepadanya terlebih dahulu, tanpa menunggu guru yang mengucapkan salam. Kemudian, jika berbicara, bicaralah dengan sopan. Panggillah dengan panggilan yang lembut. Terhadap teman sejawat, maka hormati juga dia. Hargailah dia. Terhadap yang lebih muda, maka sayangilah dia. Demikianlah pembahasan tentang tata krama pada pertemuan kita di pengenalan lingkungan sekolah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.